Episode 9. Plak. Satu tamparan dilayangkan oleh Bu Indah di pipi bara anak bungsunya ini. Selama ini tidak pernah Bu Indah semarah ini terakhir saat Pram meminta menikah dengan Airin. Meskipun kecewa, karena Airin bukan menantu pilihannya, tapi Bu Indah tidak memperlihatkannya. Namamu tidak mencerminkan tingkah lakumu yang busuk itu. Tunjuk Bu Indah pada Arum. Arum hanya tertunduk takut. Ma, sudah nanti jantungnya malah kumat. Ucap Pras mengingatkan sang mama. Pras dia hamil anak bara. Pras, mama tidak mau menantu seperti dia. Tunjuk Bu Indah sedangkan Zizi hanya duduk terdiam dengan melipat kedua tangannya. Mata panda. Hidung berair dan pipi memucat. Itu yang terjadi pada Zizi saat ini. Setelah pertemuannya dan bara sore tadi di rumah sakit, saat ini mereka sedang disidang di rumah Bu Indah. Maafkan aku, Ma. Ujar bara pelan. Nikahi dia, Bar. Kamu harus bertanggung jawab atas anak itu. Ucap Papa bara tegas. Pa? Bagaimana dengan Zizi, Pak? Ma? Tidak mungkin Bara menikah dengan Zizi di saat Arum hamil anak Bara. Papa yakin pasti Zizi juga tidak akan bahagia dengan ini semua, jelas papanya. Tak terasa air mata Zizi pun kembali mengalir. Saat melihat Arum dan Bara akan disandingkan, hatinya hancur. Zizi. Panggil Bu Indah lalu memeluk tubuh Zizi yang dari tadi hanya diam mematung. Bu Indah melonggarkan pelukannya, menatap lekat. Pelan tangan lembutnya mengusap pipi Zizi yang juga basah dengan air mata. Maafkan Baranak. Maafkan Mama. Isaknya pelan. Zizi mengangguk terpaksa. Dia tak ingin menambah luka lagi untuk perempuan setengah abad ini. Zizi memilih mundur dari pernikahan ini. Pras segera mengantarkannya pulang ke kos. Kapan kamu mengetahui semua ini? Tanya Pras pelan. Sore tadi saat aku mendatanginya ke rumah sakit dan tidak sengaja mendengar semua obrolan mereka. Jawab Zizi sedikit gemetar. Dia masih menahan tangisannya. Pak, turunkan saja saya di depan. Pinta Zizi. Kenapa? Saya tidak bisa pulang, Pak. Saya bingung. Zi. Ini malam hari, kamu perempuan tidak baik berkeliaran di malam hari. Hidupku juga percuma, Pak. Sebentar lagi saya akan ditertawakan orang satu kampung karena gagal menikah. Zi, apa pernikahan sangat penting untukmu? Tanya Pras serius. Saya tidak ingin membahasnya lagi, Pak, jawab Zizi. Dia terlalu kecewa dengan semua ini. Pak, saya tidak bisa pulang malam ini. Keke Zizi karena jika dia sendiri di kamar kos bisa-bisa dia memilih untuk gantung diri. Aku akan menemanimu. Anda gila, Pak, kos saya tidak boleh dimasuki lelaki. Kalau begitu kita di apartemen saja. Jawab Pras lagi. Tapi, ikut saja, saya jamin keselamatan kamu. Ucap Pras sambil memutar mobilnya ke arah apartemen. Zizi hanya bisa menangis sesenggukan di apartemen Pras. Entah berapa banyak tisu yang dia habiskan dari tadi untuk menghapus air matanya. Brengsek. Bedebah, kamu Bara. Umpat Zizi kesal sambil mengeluarkan ingusnya. Pekerjaan penting selama ini ternyata alibi belaka. Kenapa harus Arum? Kenapa?
Pekik Zizi kesal. Pras memberikan Zizi sapu tangan karena melihat tisunya hampir habis dan berserakan di lantai. Zi, tidak ada izin untuk besok. Pak, Anda sama saja seperti adik Anda tidak ada perasaan. Saya sedang bersedih, Pak. Apa tidak ada toleransi, ucap Zizi sambil mengisak. Ingat besok ada meeting penting. Jika ingin menangis silahkan, tapi saya tidak mau besok ada libur. Ingat, Pras. Dia berjalan ke arah kamarnya dan meninggalkan Zizi sendiri di atas sofa ruang tamu. Kakak adik sama-sama tidak punya perasaan. Umpat Zizi lagi sambil mengacak-acak tisu di hadapannya. Pras mengintip Zizi sejenak saat masuk, dia juga khawatir kalau Zizi bertindak konyol. Tapi sepertinya tidak, Zizi justru membuat minuman hangat di dapur dan menghidupkan televisi. Sebenarnya Pras tidak mempermasalahkan Zizi besok libur dia atau hati Zizi tengah hancur. Tapi jika Zizi terus larut dalam kesedihan, bisa-bisa dia stres sendiri, jadi lebih baik mengalihkan masalah ini dengan bekerja, menurut Pras. Dengan wajah sembab, Zizi mengikuti langkah kaki Pras masuk ke dalam kantor. Banyak pasang mata memperhatikan mereka. Kenapa Zizi? Mungkin dimarahi Pak Pras. Tidak mungkin, Pak Pras ramah begitu kok. Bertengkar sama Pak Bara kali? Bisa jadi. Tapi kok sampai segitunya? Desas-desus terdengar di telinga Zizi. Penampilannya kali ini sangat buruk. Hanya memoles lipstik tipis dan skincare di wajahnya, tidak dengan bedak. Mungkin ini penampilan terburuk Zizi selama bekerja. Tapi tak masalah bagi Pras, dia tetap menyukai Zizi apa adanya. Memang cinta tak bersyarat, tapi Zizi sampai sekarang tak menyadarinya. Zizi segera menyiapkan berkas untuk meeting. Dia juga menyiapkan minuman seperti biasanya. Hup. Pras terbatuk-batuk setelah meminum teh buatan Zizi. Kenapa, Pak? Tanya Zizi bingung. Kamu mau saya mati, Zi? Zizi mengerutkan keningnya. Kalau boleh menjawab, dia ingin Bara yang mati saat ini agar dia dan Arum sama-sama tak mendapatkan Bara, tapi sayangnya itu hanya hayalannya saja. Minum. Perintah Pras menyodorkan gelasnya. Perlahan Zizi mengambilnya dan meminumnya sedikit. Zizi menyemburkan minumannya keluar. Apa kamu kira saya kakek Arun yang bisa minum teh dengan garam? Kesal Pras. Ya, Zizi memasukkan garam ke dalam minuman Pras. Mungkin efek dia melamun. Maaf Pak, biar saya ganti, ucap Zizi merasa bersalah. Zi, jangan campuri urusan pribadi dengan kantor. Meskipun saya tahu apa yang kamu alami saat ini, bukan berarti saya harus siap melihat kamu bersedih. Saya butuh kinerja, Zi, bukan kesedihan. Tegas Pras. Maaf Pak, ucap Zizi menitikkan air matanya. Entah kenapa dia begitu lemah saat ini jika mengingat pengkhianat Bara. Maaf. Ini terakhir kalinya saya melihat kamu menangis. Ganti teh saya dan siapkan meetingnya. Zizi jangan bodoh. Jangan lemah. Bara bukan lelaki yang baik, Zi. Sugestinya sendiri. Zizi tidak berhenti komat-kamit di ruangan pantry. Beberapa kali dia mengusap wajahnya sendiri. Nggak bisa dibiarkan. Aku harus kuat, ucapnya. Zizi berjalan ke arah toilet untuk membasuh wajahnya. Dia sedikit bercermin melihat berapa malang dirinya saat ini. Apa yang kurang dari diriku, Bar? Hingga kamu berpaling. Kesalnya.
Zizi keluar setelah dirinya sedikit tenang. Aku harus kuat. Ini jam kerja, waktunya kerja, bukan menangisi hidup ini. Ucapnya. Puas kamu menghancurkan harapan Mama Bar. Selama ini Mama didik kamu dengan baik. Mama terus ingatkan kamu, tapi apa balasannya? Luka, kamu memberikan luka untuk Mama. Maafkan aku, Ma. Aku hilaf. Hilaf, kamu bilang. Bar hilaf itu 1 atau 2 kali ini, berkali-kali hingga Arum hamil. Benar kata Papa, kamu harus bertanggung jawab untuk ini meskipun di tas luka Mama. Tapi aku mau menikah dengan Zizi, Ma. Aku mencintainya. Jangan katakan cinta jika mampu berkhianat, Bar. Papamu seorang lelaki penyayang dan tidak pernah menyakiti hati wanita, tapi kamu jauh berbeda. Kesal Bu Indah. Sekarang hanya tinggal kenangan kamu bersama Zizi. Jangan pernah ganggu dia lagi. Biarkan Zizi bahagia dengan jalan hidupnya. Pinta Bu Indah membuat Bara kesal. Dia hanya bermain-main dengan Arum, kenapa harus jadi begini, pikirnya.